waduh dan sebagainya. Tapi jangan salah, Rasulullah itu sebagai seorang presiden ya, sebagai nabi dan rasul, pemimpin negara, pemimpin umat. Pada saat perlu ekspansi gitu, ada perintah Allah untuk ekspansi, berdakwah. Ya, dengan cara damai disurati, dengan nama Allah yang bismillah gitu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu. Dengan ini bla bla bla, ngajak kepada kerajaan anu. Untuk apa? Untuk masuk Islam. Ini dakwah atas nama Rasulullah Muhammad misalkan begitu. Iya kan? Bahasa seperti itu misalkan. Silakan. Karena kan tugas kenabian kan Rasul itu menyeru orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat orang ini tidak kembali, cenderung memerangi, ya perang ayo. Tapi dengan aturan-aturan begitu ya. Artinya dengan apa? Perang jangan di pemukiman padat penduduk, merangi sipil. Kan ada tentara, perang antara tentara. Tumbuhan, kemudian juga peternakan jangan diganggu, wanita, anak kecil jangan dibunuh. Islam. Yulah gulat mending lapangan, bahasanya begitu ya. Iya. Jangan ini ada bayi, ada peternakan, ada pertanian, jangan. Nah, beda kan perang-perang sekarang enggak. Itu kan. Sumber kilang minyaknya dibom gitu. Sumber listriknya ya mati listrik. Airnya disabotase. Suplai makanan di ini ya genosid kan begitu bahasanya. Punya peternakan masih hidup nih karena ada apa? Ada kelinci yang dibom, ditembakin. Ada sapi nih diperasusun, ditembak. Ya enggak demikian. Anak-anak dibunuh, perempuan misalkan dibunuh. Enggak demikian. Islam mengajarkan elegan gitu kan dalam berperang. Begitu ya. Jadi Islam itu tidak sekedar berbicara tentang akhlak. Dalam arti kata begitu yang tadi lemah lembut dan sebagainya. Tapi juga ketegasan, perang ya perang. Tapi dengan fair gitu kan ya. Iya kan? Ada aturannya begitu. Jadi jangan sampai aja macam-macam lah belajar agama mah. Ngaji sing bener, aja lokatan melu demo. Misalkan begitu ya. Jangan suka ngapain belain Palestina yang lagi perang. Nggak usah ikutan politik. Ngapain puyeng? Nah, ternyata Rasulullah itu pemimpin politik. Iya kan? Benar nggak? Politik itu berbicara tentang kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, ya, kebijakan hukum. Benar nggak? Membangun dan sebagainya. Menyeluruh gitu. Walaupun dalam jemaah ini politik itu bagian kecil dalam urusan dakwah, gitu kan. Jadi agenda besarnya adalah dakwah. Gitu. Menyeru kepada Allah, kembali kepada Allah, dekat dengan Allah. Contoh Rasulullah begitu. Dan kita berjuang. Bapak sekalian, mudah-mudahan ini adalah bagian ya kan daripada amal soleh kita yang insya Allah akan mengantarkan kita ke surga. Ya gitu. Harapan kita kan masuk surga itu bukan surga tingkat bawah Pak ya. Pengennya Jannatul Firdaus, ketemu dengan Rasulullah. Jadi satu level dengan Rasulullah surganya kita. Boleh minta demikian? Boleh, VIP ya. Pak FS. Ya. Kalau kita minta tempat, minta terbaik. Kalau misalkan di hotel apa Presiden Suite atau apa Pak? Kelas tertingginya tuh. Sering di hotel apa? Saya jarang, belum pernah kayaknya Presiden Suite. Hasim udah pernah. Yang biasa dipakai judinya kelas-kelas pejabat itu Presiden Suite. Lantai atas itu khusus untuk judi. Nah, kemudian booking dan sebagainya. Nah, itu Presiden Suite katanya. Katanya, saya belum pernah tuh Pak masuk. Jare nih. Dan itu ya semalam berapa puluh atau ratus juta. Nah, kita juga minta surganya Allah itu yang terbaik. Ya Allah, saya minta surganya bareng dengan Rasulullah. Bahkan ketemu satu level. Kalau surga itu banyak Pak. Nggak apa-apa Pak. Yang terbaik begitu. Nah, di antara salah satunya adalah melihara anak yatim Pak. Nanti kata Rasulullah begini nih. Di surga itu, di akhirat itu dekat dengan Rasulullah. Dan mudah-mudahan ini pun bagian daripada kebiasaan Rasulullah itu begitu, menuntut ilmu, menyebarkan dengan begini Pak. Gitu. Bukan dengan bisa dikatakan di podium ya, ataupun tablik akbar Pak. Cok, udah selesai balik. Apa sih? Kegugu, lucu. Hanya begitu gitu. Nah, mudah-mudahan dengan konsep ini perlahan Pak ya. Ini ada level-levelnya. Kita ini bisa dikatakan level dasar. Nah, nanti naik kelas Pak. Gurunya beda, bukan saya Pak. Maksudnya begini, apa pembimbingnya bukan saya. Terus nanti akan dipergilirkan, dipecah gitu. Jadi saling merasakan, oh ya disiplin keilmuannya, karakternya seperti ini terus gitu kan. Insya Allah ini adalah jamaah terbaik yang pernah saya temukan Bapak-Bapak sekalian.
Setelah saya berpetualang, termasuk saya orang yang aktif ikuti kajian apa-apa, bahkan bisa dikatakan, punten, kalau mazhab besar itu ada mazhab Sunni, Syiah saya pernah ikut kajian Syiah. Bahkan terlibat dalam katakanlah gerakan N11, NII. Saya dibaiat, Pak. Pernah juga. Jadi berbagai macam, karena saya itu orang yang penasaran dengan ilmu. Oh, ini mempelajari ilmu. Bahkan bisa dikatakan saya belajar di kampung itu dari NU. Kemudian ke kota Muhammadiyah, saya belajar di Jemaah Muhammadiyah. Ya kan? Kemudian juga di Persis, kuliah di Persis, kiainya Persis. Ya ikut belajar. Di PUI ikut belajar, Pak. Saya senami apa gitu yang membuat perbedaan atau kesamaan dari berbagai macam organisasi massa Islam. Kemudian apa yang mereka bicarakan. Sampai saya kajian dengan mazhab Syiah gitu kan. Gitu. Mungkin bisa dikatakan Kang Jalal dan sebagainya. Orang Indonesia mengamalkan mazhab Syiah. Ternyata di Syiah itu banyak juga ininya. Ada ahlul bait, ada apa banyak. Jadi kalau misalkan dipukul rata bahwa Syiah itu begini, enggak juga. Sama dengan Sunni, kalau dipukul, wah ini, ya enggak juga. Banyak ormas-ormasnya kan begitu, banyak aliran-alirannya. Tapi satu kesamaan, Pak. Kalau kita mau berdakwah itu ambil yang samanya. Jangan berawal dari perbedaan. Kalau berawal dari perbedaan enggak nyatu. Kin kunut, kin beli, kin 23, kin 11, wah kayak gitu-gitu. Gitu. Ambil sama. Sholat subuh masih 2 rakaat, ya sholat beli. Sholat enggak, sholat. Sama berarti. 2 rakaat sholat subuhnya. Sholat tapi ya sholat. Di masjid sama ya. Sama. Maghrib masih 3 rakaat. Kirain 3 plus gitu. Oh, beda gitu. Selama itu masih sama. Jangan kita berbicara tentang perbedaan. Ada satu sahabat lagi gitu. Ada satu itu. Pada saat di itu ya, seorang ulama kalau tidak salah dari Maroko, dia mimpi ulama besar saya. Ada seorang dia itu ahli surga lah begitu ya, zaman kesininya. Adanya di Mekah tapi di pinggiran gitu. Hingga akhirnya dia menyiapkan perbekalan untuk bisa ke Mekah, Pak. Ke Mekah. Datanglah nanya-nanya. Si fulan ini hadir dalam mimpi saya 3 hari berturut-turut. Dia orang baik dan ahli surga gitu. Adanya di Mekah tapi di pinggiran. Beliau datang, Pak, untuk sekalian gitu kan umroh. Setelah umroh nanya, adanya di desa anu, katakanlah di dusun anu gitu. Saya datang, dia datang. Diteliti, orangnya tok-tok, Assalamualaikum. Buka, gondrong, Pak. Gondrong jabrik, biasa, Pak. Pakai kaos gitu. Sampean siapa gitu? Anu gitu nyebutin, katakanlah Agus gitu ya. Saya Agus gitu. Agus, biasa baik gitu. Tapi nggak ada yang nama Agusnya di Arabia, di Mekah. Ya misalkan dilihat-lihat sama ulama ini, kok biasa aja tampilannya. Tanya lagi gitu, Pak. Sebenarnya Anda ini orang baik gitu, Pak. Saya datang dalam mimpi saya 3 hari berturut-turut. Menceritakan bahwa Anda ini orang soleh, orang baik. Dan ahli surga. Apa? Telah diteliti, saya nggak punya kebiasaan kecuali apa? Tetangga saya itu, gitu kan, suaminya meninggal. Jadi tinggallah seorang janda yang punya anak, Pak. Kemudian dia ini nggak punya pekerjaan, sehingga harus dan mesti dibantu. Pada saat suaminya meninggal, karena dia itu iba gitu kan, berdamai dengan istrinya, Bu, bukan minta dikawin, minta dinikahi, gitu. Bagaimana ya kita punya tetangga janda, dan ini kekurangan. Bagaimana kalau misalkan penghasilan saya itu saya bagi 2, satu untuk keluarga, satu untuk dia, untuk anak-anaknya. Dan beliau punya itikad itu, punya niatan itu, hingga akhirnya saya wafat, saya akan menyumbangkan sebagian penghasilan saya untuk tetangga saya. Hingga itu berlanjut. Ternyata itu amal solehnya. Kita kan tidak tahu amal soleh yang mana yang mengantarkan kita kepada surganya Allah. Itu diantara contoh-contoh Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini salah satunya. Salah 2-nya tinggal kita cari, Pak. Itu kan. Katakanlah itu sebuah amal unggulan kita. Apa yang akan kita banggakan? Jikalau nanti ketemu dengan Rasulullah, ataupun apa tiket untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, 1 level surga yang bersama Rasulullah. Baik Bapak sekalian, mungkin itu ya kan. Ini sekedar mengingatkan. Mangga ini ada tambahan atau sesuatu yang disolusikan. Tujuan saya di malam hari ini, di UPA ini, di halaqah ini mengingatkan kepada teman-teman, ayo dalam 1 pekan kita itu kompak.
niatkan, wakafkan ataupun alokasikan kurang lebih 2 jam Pak ya, atau 1,5 jam kita untuk sama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu, mendatangi majelis gitu kan. Banyak, nanti Bapak googling aja tentang keutamaan mendatangi satu majelis. Selama majelis itu berbicara tentang kebaikan, ya, bukan satu majelis yang katakanlah datang ke situ barang-barang kemudian nenggak misalkan ya, ataupun nggak apa itu, ngadu duit. Maka majelis kebaikan itu adalah majelis ilmu. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Pak ya. Niatnya kita dari rumah, niatkan gitu kan untuk menuntut ilmu gitu. Dan 2 jam, 1,5 jam ini nuntut ilmu untuk apa? Mengisi ruhiyah kita. Ada jasad, ada ruh gitu kan, rohani gitu, gitu Pak ya. Nanti kita saling mengisi Pak gitu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bukan menggurui ya, tapi ini satu ajakan untuk kita semangat menuntut ilmu, karena kita punya tanggung jawab. Ada istri, ada anak, sebentar lagi punya cucu Pak. Kita kalau nggak paham tentang bab menuntut ilmu, tidak semangat dalam berjamaah menghadiri majelis, kan kadar apa yang harus kita omongkan gitu, harus ngomong apa gitu Pak. Nah nanti pelan-pelan seperti tadi, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita belajar tajwidnya ya, makhorijil, ataupun kita belajar nantahim, makhorijil huruf, kemudian sifatul huruf, tajwid dan sebagainya. Itu mungkin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dibuka untuk diskusi. Selanjutnya kita akan berdiskusi, kita sharing bersama-sama, berbagi pengalaman dan ilmu pada Bapak sekalian. Barangkali ada yang disampaikan, silakan. Dari Pak Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kalau berkenan Pak Ustadz, minggu depan membahas apa, nanti saya menyiapkan tertulisnya. Biasanya di Ustadz Agus Tolik begitu. Ya. Insya Allah cukup 1 minggu, sehingga bapak-bapak yang hadir di sini tuh sudah baca dulu gitu. Tidak dari nol gitu. Ini Nanti besok saya kirimkan babnya ya. Nah, gitu. Kajiannya. Gitu. Jadi, Ada kurikulumnya. Mudah-mudahan nggak bosen sebab baku gitu. iya. Ya, siap. Jadi kan kekuatan belajar itu disingkatnya tuh badut. B, A-nya kecil, itu baca dengan mata. Kemudian D itu dengar dengan telinga. Kemudian U-nya itu ulang-ulang yang di tengah tuh. U-nya 2, badut gitu, mantobi. Dingin sama panas aja. Ulang-ulang. U yang kedua itu ucap dengan mulut. Kemudian dengan telinga. Jadi menggunakan telinga, mata, mulut, dan tangan. Itu kekuatan belajar. Teh manis, sing panas 5 ya, sing dingin 5. Jadi kalau begitu harus matiin dulu ini ya ini. Seperti yang kemarin tuh masuk gitu. Iya. Nah itu yang pertama dasarnya. Yang kedua, menurut penelitian, kita ini 10% belajar dari apa yang kita baca Pak Ustadz. Hanya 10%. Kemudian 20% dari apa yang kita lihat. Dan 30% dari apa yang kita dengar. Kemudian 70% dari apa yang kita katakan. Dan 90% dari apa yang kita lakukan. Ini yang 90% itu ilmu terapan, misalnya renang. Nah, kalau tidak melakukan itu tidak akan bisa teorinya melotok juga gitu. Yang itu. Nah ini meneruskan yang disampaikan Pak Ustadz tentang penghuni surga nih, bisa kita lihat nanti bahas secara khusus surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 35. Jadi ada 7 golongan di surga itu. Berdasarkan kita yang tertinggi nilainya apa? Apa itu 7? 7 itu yang pertama orang yang benar. Pak Ustadz, mubalik, ulama itu kelompoknya di sini. Kemudian orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang berpuasa, sedekah, ya, menjaga kemaluannya, kemudian dzikir. Ini 7 golongan. Ini tafsir Ibnu Katsir, Pak. Yang diakui semua umat Islam. Kemudian yang kedua tadi menyangkut masalah si As-Sunni. Itu pernah, kalau saya menyebut yang Bapak juga sebut nggak apa-apa ya, kadang-kadang suka alergi.
itu pernah dibahas Pak tentang hadis. Jadi Syiah itu berasal dari hadisnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kenabian Nabi umur 40 sampai 63 itu bersama-sama Pak. Semua hadis Nabi yang dipakai oleh Syiah berasal dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Sunni itu berasal dari Aisyah. Aisyah itu hanya hidup dengan Nabi 10 tahun Pak. Karena Nabi itu nyandung teh di umur 5 tilu Pak, setelah Siti Khadijah meninggal. Itu jangan lupa itu, penganut para poligami itu. Jadi artinya bahwa Nabi itu istrinya lebih dari satu itu setelah istri pertamanya meninggal. Nah, meninggal itu tekstualnya meninggal, tapi kontekstualnya itu ketika istri pertama kita sudah tidak berfungsi lagi sebagai istri karena kesehatan, karena apa, itu harusnya begitu tuh. Ini menurut salah satu paham tentang poligami. Nah, itu ahli tafsir juga orangnya. Jadi poligami itu adalah pintu yang terakhir. Nah, artinya kalau bisa sih janganlah. Dan ini saya mendengar langsung dari tokoh PKS. Mohon maaf. Pak Azrul bilang ke saya, Pak, aduh kalau yang belum mah jangan aja lah. Beliau istrinya kebetulan pernah jadi tetangga saya, istri keduanya. Dan saya pernah ngobrol dengan perempuan, istri kedua dia. Jadi di dalam pikirannya ini sampel atau bukan. Itu kalau suaminya tidak ada di sampingnya, itu lagi gulat di kasur dengan istri yang lain gitu. Jadi cemburunya luar biasa. Begitu. Itu mari kita buka sesuai dengan halaman 7 ya. Kalau ngulang lagi ini bosan yang sudah kemarin. Halaman 7. Sesuai dengan yang disediakan Pak Ustadz, bangga berapa menit. Ya, bisa diucap ulang dan diikuti ya. Jadi apa yang manusia ucapan itu akan mempengaruhi apa yang dipikirkannya. Pak. Merubah pemikiran. Sebaliknya, apa yang diucapkan manusia kalau jujur itu adalah isi hati pikiran. Ya. Apa yang diucapkan oleh seseorang adalah mencerminkan isi hatinya dan pikirannya, kecuali penipu. Nah, itu emosionalnya tinggi, kecerdasan emosional tinggi bisa jadi penipu Pak, kalau tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual yang tinggi. Ari Ginanjar itu 3 ESQ ya, emosional, spiritual, dan satu lagi ESQ, question ya, 2 berarti. Nah, masuk ke halaman 7 Pak. Saya berjanji, bisa diikuti? Saya berjanji. Saya melaksanakan semua kegiatan dalam hidup saya, bukan karena apapun. Akan tetapi saya melaksanakan semua kegiatan dalam hidup saya karena saya cinta sama Allah yang telah memberikan segalanya buat saya. Allahu Akbar. Nah, ini sesungguhnya sama dengan doa iftitah Pak. Tertulis di dalam Quran surat ke-6 ayat 162. Pertanyaannya bagaimana supaya kita sampai kepada ini ya, bahwa melakukan sesuatu karena cinta. Kita renungkan itu, surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 12 isinya adalah bisa ke sini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia sehingga kita kalau ke mall itu diterima Pak. Bagaimana kalau kerbau jadi sapi nggak bakalan diusir ya. Nah, itu. Jadi isi ayat 1 sampai 12 itu Allah mempertanyakan jika masih ada manusia yang mengingkari nikmatnya, ini otaknya kemana gitu. Manusia adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi Quran, diberi kemandirian berbicara. Tidak ada makhluk yang lebih hebat berbicaranya daripada manusia. Kemudian Allah menyediakan matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, pohon, semua untuk manusia. Makanya babi ai ala rabbikuma tukadziban itu mempertanyakan nikmat kamu yang manakah yang kamu dustakan itu. Karena Allah sudah memberi semuanya buat manusia. Semua buat manusia itu. Ayat 1 sampai 12. Maka ayat 13-nya itu mempertanyakan begitu.
Nah, ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini surat ke-6 Al-An'am ayat 162. Nah, sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau tidak giliran Pak, sini Pak. Bapak baca dulu 1.1. Mimpi umat Islam itu dalam bahasa Quran ada 4. Mangga Pak. Dibaca aja. Iya, dari atas 1.1 Al-Fatihah. Dibaca gimana, Pak? Ya, ini kan yang ada di sini aja dibaca Pak. Oh, gitu ya. Saya kasih contoh dah. Quran surat Al-Fatihah ayat ke-6. Impian pertama seorang muslim, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Itu aja. Barat, banyaklah bekal untuk di akhirat. Selatan, sering-seringlah bersalawat. Ini kalau bahasa Indonesia menurut kamus besar bahasa Indonesia itu bersalawat Pak, bukan bersalawatan. Makanya di sini bersalawat. Timur, hati-hati kalau sudah berumur. Meskipun menurut surat ke-15 ayat 5 itu bahwa umur manusia itu sudah ditentukan, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Ya, itu. Kemudian utara, urip itu cuma sementara. Gitu Pak. Oke, mangga Pak. 1.1 Quran surat Al-Fatihah 1:6. Impian pertama seorang muslim, ihdinas syiratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ya. Barat, banyaklah bekal untuk di akhirat. Ya. Selatan, sering-seringlah bersalawat. Timur, hati-hati kalau sudah berumur. Utara, urip itu cuma sementara. Ah, itu. Barangkali ada yang mau didiskusikan, mangga. Satu halaman aja dulu. Kalau tidak ada, ya terus Pak. Sebelahnya Pak. Besok tanggal berapa Pak? Ayo Pak. Sekarang 14, 15 tahun. Al-Baqarah surat kedua ayat 15 ya? 5. Impian kedua seorang muslim, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang terdapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah itu, jadi kalau kita cari di dalam Al-Quran itu tidak ada kata sukses. Tidak ada kata Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sukses. Meskipun kamus besar bahasa Arab ke Indonesia itu lebih tebal daripada Indonesia ke Arab Pak. Tapi banyak bahasa Quran atau kalimat atau kata dalam Al-Quran di Indonesia tidak ada. Nah, oke. Nah, ini muflihun itu beruntung ya. Jadi bahasa Qurannya itu beruntung. Siapakah yang beruntung itu? Adalah orang yang melaksanakan ayat 1 sampai 4 di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 begitu. Jadi orang yang takwa ini, karena ciri-ciri orang yang takwa itu disebutkan ayat 1 sampai ayat 4. Gitu. Any question please? Kalau tidak ada lanjut. 1-3. Monggo Pak. Sama itu, nggak ada. Oh. Iya. 1.3 surat Al-Baqarah 2.2 157. Impian ketiga seorang muslim, titik 2, memperoleh ampunan, rahmat dan petunjuk. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ya kalau Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Barat, banyaklah bekal untuk di akhirat. Selatan, seringlah bersolawat. Timur, hati-hatilah kalau sudah berumur. Utara, urip itu cuma sementara. ya, ini polanya sama dengan yang sebelumnya. Ya.
Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi kalau berhenti warahmah Pak. Nah, ini wakaf ini. Nah kalau dilanjutkan ya bisa tuh jadinya itu apa namanya idgham. Mereka itulah yang memperoleh ampunan rahmat dari Tuhannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi pertama ampunan, kemudian rahmat, kemudian petunjuk, huda. Siapakah orang yang diberi tiga hal ini? Adalah orang yang lulus ujian dari yang dijelaskan di dalam ayat 155. Walanabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. 5 ujian kehidupan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan ketakutan. Khauf. Ya. Ada yang menerjemahkan ketakutan, ada yang menerjemahkan sedikit ketakutan. Kemudian yang kedua, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Ini semua ya. Orang diuji oleh ini, ada yang 3, ada yang 4 gitu. Kalau kita dikelompokkan, yang pertama adalah kemiskinan harta, yang kedua kemiskinan jiwa. Kemiskinan jiwa itu apa? Ketakutan dan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu bisa di atas, bisa di bawah. Bisa malas, bisa sombong, bisa minder. Nah itu. Jadi siapapun diri kita itu pasti diuji oleh salah satu atau beberapa dari 5 ujian sebagaimana tercantum di dalam Al-Baqarah 155. Nah, itu pasti itu ya. Yang 3-nya itu kemiskinan. Yang pertama kemiskinan itu berupa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Nah, yang rohani ketakutan dan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa bisa malas. Ada orang yang tidak pernah maksiat tapi tidak pernah berbuat amal soleh Pak. Menang baik di rumah go, tapi beli maksiat. Nah, sedangkan surga itu bisa dibeli, ditebus oleh amal usaha dan keimanan. Itu. Jadi kalau kita mau pakai teori sistem Pak Ustadz, itu hanya 3 ayat Islam itu dijelaskan. Yang pertama inputnya itu manusia diuji oleh 155 Al-Baqarah. Prosesnya 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Prosesnya itu bergulat dengan sholat dan sabar. Nah, outputnya ini 155, 157 itu. Kalau lulus dari 5 ujian itu, maka Allah memberikan ampunan, memberikan rahmat dan memberikan petunjuk. Siapakah petunjuk? Orang takwa, surga balasan. Oke, 1.4. Monggo Pak. 4 Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Kemudian ketiga seorang muslim, surga luas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah itu ya. Jadi impian orang Islam itu bahasa yang keempat adalah surga. Mendapatkan surga. Nah, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Dilanjutkan, dijelaskan ayat berikutnya Pak Ustaz. Nah, apa itu? Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Jadi orang yang takwa menurut Ali Imran 134 yang pertama itu memberi dalam keadaan kaya maupun miskin. Itu hebatnya luar biasa. Dalam keadaan miskin pun kita dianjurkan, diberitakan untuk memberi. Nah, kemudian yang kedua, mengendalikan amarah. Pasti kita senang kepada orang-orang yang mampu mengendalikan amarah, bukan yang mengumbar amarah. Kemudian yang keempat, berarti ya ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang paling tinggi akhlak manusia terhadap manusia lainnya adalah berbuat baik
terhadap orang yang berbuat salah terhadap kita. Pak Ustadz berbuat salah terhadap saya, tapi saya berbuat baik, bawa emping, bawa naon lah. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Profesor Dr. Hamka. Ya. Dia itu begitu disiksa secara fisik maupun mental oleh perintahnya Bung Karno. Tapi Bung Karno ini sudah biasa, di video ada, makanya saya berani. Bung Karno berwasiat, jika saya meninggal, maka yang memimpin sholat apa namanya? Mayit itu? Jenazah. Saya minta Profesor Dr. Kebesaran jiwa Profesor Hamka mau memberikan itu. Karena apa? Profesor Hamka itu menemukan hikmah di balik penjara yang begitu menyiksa dirinya. Apa hikmahnya? Dia mampu menulis tafsir Al-Azhar ketika di penjara. Dengan secara bertahap, tafsir tulisan tangan itu diselipkan di makanan di bawahnya, di rantang, Pak. Luar biasa itu. Dan menurut cerita anaknya, orang yang mau nyiksa Hamka itu mental, Pak. Mental dan celaka. Sampai penyiksaan itu terjadi harus minum air kencingnya sendiri. Jadi kalau kita telusuri itu, orang besar itu pasti tingkat kesulitannya besar juga. Dan kita bisa lihat itu di dalam surat Al-Baqarah 214. Am hasitum an taqulul. Ya. Janganlah kamu mengira bahwa masuk ke surga itu gampang. Allah akan menguji kamu dengan kemelaratan, dengan penderitaan dan goncangan. Adi Hidayat menerjemahkan, menganalogikan. Kalau kita ingin jadi sukses, tidak mungkin sebelum kita diuji oleh kemelaratan, penderitaan, dan goncangan. Ini goncangan itu paling berat, Pak. Seperti gempa bumi gitu. Mengapa goncangan itu terjadi pada diri seseorang? Karena dia pikiran dan perasaannya berbeda. Nah, makanya goncang itu. Dan mana pikiran, mana perasaan itu tidak jelas. Saya suka ngasih contohnya begini. Sandiaga Uno setelah 13 tahun pacaran dengan Pok Nur, disekak seter sama Pok Nur. Wahai Masku, itu, jika engkau tidak menikahiku tahun ini, putus saja. Tapi kan Sandiaga ini itu orang yang rasional, Pak Ustaz. Mengapa saya tidak melamar ente, Pok Nur? Gaji saya masih kecil. Bagaimana saya akan mengawinimu kalau aku tidak sanggup untuk menapahimu, apalagi nanti punya anak gitu. Udah itu jangan dipikirin gitu. Itu Kesepakatan. itu. Dia seminggu tidak bisa tidur, akhirnya melamar gitu. Karena pilihannya itu, kalau tidak mengawini ya sudah putus. Ya, di situ setiap orang mengalami itu. Itu ya 4. Nah, kalau disimpulkan hanya 3 kata. Impian seorang muslim adalah mendapatkan rahmat, mendapatkan Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu menurut ahli tafsir bahwa Rahim itu diberikan kepada orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Di akhirat itu dalam bentuk surga. Ini yang tidak diberikan kepada orang selain orang beriman. Kalau Rahman itu kepada semua, mau kafir, mau munafik itu. Bahkan secara duniawi istirjad ya namanya. Orang itu sepertinya dikasih kasih sayang yang besar oleh Tuhan, padahal dia terus gitu berbuat nggak benar. Itu saya kira sampai kepada impian dulu, nanti besok kita teruskan begitu ya. Jadi ini ada bukunya itu namanya Kekuatan Dream ya, The Power of Dream, kekuatan mimpi. Jadi hasil penelitian di Amerika itu terhadap anak SMA 100 itu. 100 SMA, Pak Ustadz. Ya. Diteliti 3 orang itu ketika ditanya apa cita-citamu, maka dia menjawab secara detail, rinci dan melaksanakan apa yang dia tulis. Jadi ditulis rinci dan dilaksanakan. Dan itulah di kemudian hari 15 tahun kemudian 3 orang itu menjadi manusia luar biasa. Kemudian 37 punya cita-cita tapi tidak ditulis, menjadi manusia biasa. Nah yang 60 orang
Gak punya cita-cita, menjadi manusia benalu. 60 tuh dari 100 itu. Menjadi benalu tinaun Pak. Nyusahkeun batur. Ya, nyusahkeun batur. Ngegendolan. Jadi betapa impian ini sangat kuat ketika impian itu secara rinci dan bertindak atas impian. Makanya saya ingin menutup kata ini bahwa perubahan akan terjadi dimulai dari gagasan. Gagasan menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Karakter itulah yang akan merubah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih HPS telah menyempurnakan, menambahi kajian kita pada malam hari ini. Semoga masih ada waktu sekitar 15 menit untuk